kasih Anda masih bersama kami. Kombo TV Pasaman akan menyampaikan seputar kegiatan daerah Pasaman. Untuk breaking news kali ini kami sampaikan kegiatan pencanangan bakti gotong royong tingkat Pasaman yang dibuka langsung oleh Bupati Pasaman Haji Bin Utama. Bakti gotong royong atau singkat BGRM adalah merupakan salah satu kegiatan peningkatan kepedulian yang diperan serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Hal tersebut disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Pasaman Batujan selaku Ketua Tim Pelaksanaan BPGM Kabupaten Pasaman tahun 2002 di Jalan Tanjung Bungo, Nagari Kemudian, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Selanjutnya Pak juga mengatakan tujuan khusus diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk menjaga dan melestarikan budaya gotong royong serta meningkatkan peran masyarakat secara langsung dalam pembangunan serta membangun kemitraan masyarakat dengan pemerintah serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan. Untuk itu, Nagari mempunyai peran penting dalam menggerakkan pembangunan. Salah satunya dengan cara gotong royong dengan jalan mengajak seluruh masyarakat di Nagari, di mana Nagari merupakan garda terdepan dalam pembangunan. Usai menyampaikan sambutannya Bupati Pasaman Haji Utama Japin untuk Kominda pada Dinas Kecamatan Mamak melakukan pembukaan gong tanda diresmikannya pelaksanaan bakti gotong royong tingkat Kabupaten Pasaman tahun 2022. Selanjutnya, izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan panitia pelaksana pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat Kabupaten Pasaman tahun 2022. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat ini, yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum adalah untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju penguatan integrasi sosial melalui kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini. Kemudian tujuan khusus pada pelaksanaan pencanangan BBGM ini, yang pertama untuk menjaga dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat kita, khususnya Kabupaten Pasaman dari semenjak dahulunya. Kemudian meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dan D, meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan. 3. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat pencanangan dan bakti gotong royong ini dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 23 Mei tahun 2022 bertempat di rumah Bagonjong, Tanjung Bungo, Nagari Genggohili, Kecamatan Bonjol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman yang hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Terusnya yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mewakili. Yang saya hormati Saudara staf ahli Bupati, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Pasaman. Yang saya hormati para camat di Kabupaten Pasaman. Oh, camat gua dicek dulu, lihat dia lengkap lah. Apel dulu camat saya ini, camat di Nagari. Iya. Camat simpati
Dia main bojo tu dia tuan rumah. Dah main lupa sekapiang. Dia. Tamat Tanti. Dia. Tamat dua koto. Dia. Bawa kisah dulu aja. Camat Padang Luhur. Camat Rau Selatan. Camat Rau. Dah dia camat baru kok. Baru camat kok kau. Baru menjadi camat tu. Camat Padang Luhur. Camat Rau, muda-muda. Gagah-gagah. Camat Rau Utara. Camat Mapat Tunggul. Beginting dah hadir kau lah. Ayah. Camat Mapat Tunggul Selatan. Kalau lah lengkap camat kau hadir. Itu insyaAllah bulan Bakti Gotong Royong akan berjalan di Kabupaten Pasaman. InsyaAllah. Nah, yang akan menggerakkan bulan Bakti ini tentu Pak Camat nanti di tingkat kecamatannya. Seterusnya yang saya hormati Pak Wali Nagari Kabupaten Pasaman. Kalau tidak perlu diapel, kalau kalian kalau tidak hadir, cik duonya. Tapi 95% hadir. Pak Wali ya. Ada tidak hadir? Hah? Cuma menunjuk ni tak hadir. Tak hadir, waktu dia menunjuk ya. Saya yakin semua hadir, ya. Yang tak hadir itu betul-betul orang yang berhalangan, ya. Yang berhalangan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Kalau Pak Wali kadar malih hadir misalnya, atau puluh katia, lensa katia tidak hadir, itu kurang tepat. Karena bulan Bakti Gotong Royong itu adalah bulannya Pak Wali dengan para camatnya. Kemudian Ketua LPMN Sekecamatan Bonjol, saya yakin ini hadir semua. Ini Mama, tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cadia pandai, pemuda, dan Gunung Kanduang yang hadir pada hari ini. Terusnya yang saya hormati, aku tidak boleh lupa kok, Pak Dinda Akral, ibu-ibu, mulai dari ketua PKK yang mewakili, ketua GOW, ketua GOW hadir langsung, Ibu Pak Wabuk. Saya Pak Wali le tahu Ibu Pak Wabuk Pak saya nama kau yo. Hah? Bu Deni ya. Aduh Wali ni tak tahu nama Ibu Wabuk kan keterlaluan. Ya keterlaluan. Jadi tahu. Cek lagi. Pak Wali Sekda. Wali Panti Selatan. Dia nama Ibu Sekda Wak. Ibu Sekda Wak. Kayo ba nak tahu Wak. Jadi harus apa Wak? Karena kalau ndak apa Wak nama Ibu pimpinan Wak, bati Wak kadake. Apa program bisa Wak laksanakan? Ya kan? Tahu yang ndak Wak nama pimpinan Wak. Ya kan? Karena kalau tahu nama pimpinan, tahulah hati akan dake. Dado kagajo nambari. Tagalo akan dirasukan ringan. Karena terbangun jembatan hati. Jadi meminta pada seluruh wali nagari, Pak Camat, ya, dan pejabat-pejabat lain, kenalilah pimpinannya. Ya, kenal kita dengan pimpinan, kenal kita namanya, ya insya Allah akan mudah kita bekerja sama ke depan. Jadi hadir kok Ketua PKK juga di sana. Jadi hadir lengkap. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang
telah bersemangat hadir pada hari ini. Pertama dan utama sekali, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama rahmat sehat yang tidak ternilai harganya. Kalau kita tidak sehat, semua tentu akan mengganggu aktivitas kita, akan mengganggu kegiatan kita. Dan salawat, beriring salam dapat kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Belum lupa, kau babayo dan lupa kau kalian babayo kan? Saya lupa menyampaikan penghormatan ke mitra kerja saya yang paling dekat, yang tiap hari, anggota DPD Kabupaten Pasaman. Jadi Pak Henry Adinda, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih pada pagi menjelang siang ini. Kemudian terkhusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada panitia, Camat Bonjol, Pak Wali Bonjol, khususnya Ganggo Ilir, Nenek Mama, para tokoh masyarakat, ya, terutama telah diberikan tempat atau izin untuk menggunakan rumah gadang gitu di Tanjung Bumolon untuk sebuah kegiatan bulan bakti gotong royong kita ini. Bercerita tentang bulan bakti gotong royong, karena membentuk kita orang Minang, orang Sumatera Barat, tentu bukan hal yang asing lagi. Banyak sekali pepatah petitih yang disampaikan oleh orang tua-tua kita yang arahnya itu adalah gotong royong. Kabuilah, kabuki sama mendaki, kaluah sama menurun, ya kan, itu wujud dari kegotong royongan, wujud kebersamaan. Docek lain, ya, sa ciok bak ayam dan ciang bak basi, itu juga wujud kebersamaan dan gotong royong. Artinya semuanya, kalau kita kerjakan secara bersama-sama, itu akan dirasakan ringan. Itu juga lah sebenarnya yang membuat kita dulu dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Sumatera Barat memilih berketetapan hati masyarakat Sumatera Barat dengan pemerintahnya bahwa Nagari adalah yang paling cocok bagi kita di Sumatera Barat sebagai pemerintahan terendah. Dengan konsekuensi, gotong royong itu betul-betul harus berjalan dengan baik di Nagari kita. Dengan gotong royong ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama manfaatnya, ya, akan terjalin silaturahmi. Kalau sedang bersama-sama, kan, duduk bekerja, kita, ya, bersama masyarakat pada perangkat nagari, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat hadir bersama-sama kita. Pertama akan terjalin silaturahmi antara masyarakat kita. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pemberdayaan tadi, pembangunan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Nggak tahu di pemerintah surang, ya. Minimal masyarakat itu memiliki, ada rasa memiliki terhadap pembangunan itu. Itu minimal. Dibangun oleh pemerintah, kemudian masyarakat dengan swadayanya, dengan semangat gotong royongnya, ikut bersama-sama dengan pemerintah, ya, insya Allah masyarakat akan memiliki, rasa memiliki masyarakat akan muncul. Ini penting. Ini penting dalam pembangunan. Kalau tidak baik itu, kita contohkan, hanya tampang jalan pergi rumah di pasar gitu, ya tua, tampang aja, ya, naik ke jalan, itu pemerintahnya, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab dia terus. Mau naik aja, pantangnya aspal tadi, tuh, Pak Keral, kan kalau aja, naik aja, ya, hancur jalan.
Tapi karena seperti yang kami sampaikan tadi, pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah tanpa swadaya masyarakat, tanpa gotong royong, ya masyarakat tidak peduli. Ini berbahaya untuk sebuah pembangunan di daerah. Oh, harus ada jalan tadi tahan misalnya 20 tahun atau 15 tahun, 3 tahun malah habis jalan. Karena tidak dipelihara. Kadang-kadang bampang leler untuk kaya tabik. Ya? Nah, jadi ini yang tidak boleh terjadi. Melalui bulan bakti gotong royong ini, kita munculkan kembali semangat kebersamaan. Apalagi momentum bulan bakti gotong royong kita kali ini bersinergi dengan TMD yang ke-113. Nah, tempatnya di sini, Pak. Jadi seperti kita lihat tadi, jalan ke sini, itu ada program TMD yang ke-113. Jadi bersinergi dengan program TMD. Itu keistimewaannya. Jadi bulan bakti gotong royong bersamaan dengan TMD yang ke-113. Harapan kita ke depan, pola-pola yang seperti ini menjadi model pembangunan. Bali kan banyak titik Bali itu. Ayo dah. Baga negari wa ganggu dia baga titik ni. Aduh lah total lah. Kadang pada kepala dinas mana negari Ruilia lah. Baga gini. APB negari baga. Hah? Kepala dinas apa tak sampai segitu titik dah. Gadang negari lah. Ya betul. Ada nagari itu Pak Waka yang sampai 3M, ada kan? APB nagarinya sampai 3. Karena ada indikator-indikator jumlah penduduk, luas wilayah, dan keluarga miskin dan lain. Intinya pembangunan itu sekarang sudah beralih. Mulai dulunya menjadi tanggung jawab kabupaten, sudah beralih ke nagari. Nagari memiliki peran yang penting dan strategis. Tidak hanya kabupaten lagi, nagari sudah bisa ya menggerakkan pembangunan dengan catatan ya pola-pola gotong royong, pola-pola swadaya ini harus kita tingkatkan ke depan. Jangan awak saja Pak Wali, itu saja masyarakat kan tidak peduli ya Pak Wali. Nah, kalau waktu itu kita tadi tampang kalau iya kan mau biarlah tu Pak Wali nak bangunnya rone. Dia kan dari satu orang, kami tidak satu daerah. Ya kan? Lipatkan peran serta masyarakat. Ajak masyarakat, ajak nenek mama, ajak tokoh masyarakat. Di samping DPRD, kalau tokoh bamus kan sudah ada. Ya, itu dalam menetapkan. Dalam mengeksekusinya pun kita harus bersama-sama. Nagarilah yang mempunyai kesempatan untuk melakukan itu. Karena dia berada pada garda terdepan. Nagari lasan yang sadar nanti dengan mengembangkan pola-pola swadaya ini. Kalau dulu zaman udah bupati dulu kan, dah kan pernah bupati sebelum itu Pak. Ada namanya pola P2PN, pembangunan partisipatif berbasis nagari. Sebenarnya kegotong royongan inilah yang kita tahu. Karena syarat P2PN itu kita kucurkan, itu pertama harus ada swadaya masyarakat. 10%. Tanpa swadaya itu tidak akan ada P2PN. Ya, inilah yang menjadi cikal bakal sekarang menjadi dana desa. Intinya keterlibatan masyarakat di desa, di nagari harus betul-betul mendapat perhatian. Kemudian melalui program-program ini kita juga bisa mengakomodir ya pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Cara wawaan tambah suit dari bumi ya kan? Yang betul-betul masyarakat maunya masyarakat ini tertampung aspirasinya. Mungkin melalui APBD kabupaten masih panjang, ya mata rantainya masih panjang, tak terjangkau. Tapi melalui nagari, saya pikir tidak ada alasan bagi nagari untuk tidak bisa mengakomodir pembangunan-pembangunan yang merupakan harapan masyarakat ya di nagari masing-masing yang memang tentu kita arahkan
mampu mendongkrak ekonomi masyarakat kita di negara. Itu arah pembangunan kita di negara. Saya yakin kalau seluruh wali nagari memahami ini, melaksanakan ini dengan pola-pola gotong royong yang kita sebutkan tadi, saya pikir kesejahteraan itu akan semakin datang. Inilah yang menjadi harapan sebenarnya dana desa itu dikucurkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah ingin pembangunan itu betul-betul tepat sasaran, sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pak Wali, saya minta harus peka, ya, mendengarkan aspirasi masyarakat. Termasuk juga kita di kabupaten, dengarkan aspirasi masyarakat. Apa yang dia butuhkan. Tapi masyarakat juga harus tahu, tidak semua kebutuhan masyarakat bisa kita wujudkan dalam waktu bersamaan. Karena anggaran itu juga terbatas. Beritanyolah hati yang bawa Pak Wali Simpang, hati Pak Beni, kan 2 tahun lagi Pak Beni tinggal di Bati juga. Kau dapat simsalabim dibangun bersamaan saudara. Kan ini kandak masyarakat dibuat saudara. Tapi kandak satu orang. Ini paling yang baru sekolah gratis, ya tak? Kalau perek sekolah, perek baru be gratis. Iko akran, tak kayu, ke pasaman tapi perek kami be sekolah. Ya kalah, lah pasaman barai, di pasaman barat kan banyak pabrik sawit kalau tapi be membayar situ. Iko sekolah pereknya dulu beasiswa. Kalau pabrik, ya banyak di barat. Kalau siko apa? Ada 2 pabrik batu bata, ada 2 sikonya. Kan? Tetapi perai sekolah, perai masyarakat berubah di situ. Ya, dalam rangka mendorong masyarakat kita supaya tetap sehat, ya, sumber daya manusianya harus unggul. Karena menjawab tantangan ke depan itu memang SDM itu harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh bagi kita. Jadi tidak boleh Pak Wali, pokoknya satu sakit masyarakat, BUB kenanya 56 miliar itu Pak Wali. Anggaran APBD kita alokasikan untuk pengobatan gratis itu. Jadi kalau dulu sana wana sakit Pak Wali, konsepnya sederhana saja, ya, tidak ada warga Pasaman yang sakit tidak bisa berobat. Pokoknya kalau sakit orang Pasaman harus bisa berobat, ya, nah itu. Pak Wali harus mendorong itu dan harus dimanfaatkan. Jangan sampai tidak dimanfaatkan itu 56 miliar lebih hilang tuh Pak Wali, Pak Jorong, Pak Camai. Masa masyarakat kita tidak memanfaatkan itu? Beda dengan zaman dulu, itu sebanyak klaim. Kalau sekarang kita bayar dulu program BPJS itu. Pakai tidak pakai, sakit tidak sakit, apa saman, kita sudah bayar. Jadi tolong Pak Wali manfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di daerah kita masing-masing. Bentar lagi insya Allah juga kita akan bangun 1 jorong 1 kulinder. Dalam PRUB, daki kelai. Ya, di tiap jorong itu ada polinder. Sehingga tidak ada alasan, sekali lagi saya sampaikan, masyarakat Pasaman sakit yang tidak berobat. Perai, daki kelai. Itu adalah bentuk komitmen pemerintah. Sekali lagi bukan karena kita kaya, bukan karena kita sombong, ya. Dengan cara-cara begitulah kita bisa melindungi masyarakat kita. Kita bisa melindungi rakyat kita. Ini mungkin sedikit agak keluar dari konteks ini. Saya sekali lagi hanya ingin menyampaikan seluruh program-program yang baik ini harus mampu disosialisasikan oleh wali negara, ya, supaya bermanfaat bagi masyarakat. Tidak kalau di puskesmas, di Polindes ke puskesmas, tidak kalau di Polindes di puskesmas ke rumah sakit umum daerah. Tidak kalau kita rujuk kepada sampai boleh. Ya, sehingga saya kadang-kadang melihat di media sosial Dona Saki, dia tidak berubah. Aneh aja menurut saya. Oh, Pak Wali tidak pakai gaji, mati buat, ya kan? Itu Pak Wali tidak mensosialisasikan ke masyarakatnya masuk perai,
ada warga masyarakatnya, Pak Wali ya, sakit di rumahnya, tak bawa ke rumah sakit lah, tak bawa ke puskesmas, ada gratis. Para lu ongkos, buat bantu je bas, ongkos. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Lagi ada warga masyarakat kita sakit yang tidak bisa berobat. Dia Pak Wali, tolong bantu dia Pak Wali lah. Piti lah bagi Pak Wali. Dia bisa dia biar dia piti gitu lah. Dia tinggal dimanfaatkan. Betul-betul bermanfaat. Karena kalau lah sakitnya nak keriwaco, lo lain. Tak ada kerajo nak bisa kita kerajo. Kalau dia petani masyarakat kita tidak bisa ke sawah, tidak bisa dia ke ladang lagi. Habis produktivitasnya, karena sakit. Kalau investasi jangka panjang, ya sumber daya manusia yang harus kita. Jadi harus kita persiapkan masa depan Pasaman. Melalui apa? Melalui peningkatan sumber daya manusia yang unggul. Apalagi ya sampai SLTA gratis, nggak bayar SPP, ya untuk ke perguruan tinggi bagi anak-anak kita yang berprestasi dari keluarga kurang mampu kita beri beasiswa. Sehingga tidak ada lagi. Di Pak Waka kok jadi bupati di Pasbal di Suat, kok pola itu para lu dikembangkan. Dia Pak Waka ya, maka nasib kan nggak tahu ada Pak Waka. Ya. Jadi semua mungkin yang baik, yang berpihak kepada masyarakat, saya pikir harus kita sungguh-sungguh memperhatikan. Saya pikir itu saja melalui bulan bakti gotong royong kali ini. Semangatnya yang harus kita dorong bahwa masyarakat harus bisa berpartisipasi, ya, partisipasi masyarakat untuk bergotong royong itu harus terus kita ajak, kita gelorakan, walaupun sesungguhnya kalau teori kan lah kita sabui tadi ya, Minang aja dulu boleh lah gotong royong, semua mendakinya kan, lugah semua menurun, alai seciok bak ayam, sadanciang bak basi, itu semangat-semangat gotong royong yang sudah ada dari nenek moyang kita. Tinggal bagaimana kita kembali mengaplikasikannya, mendorongnya menjadi model, menjadi konsep pembangunan di Kabupaten Pasaman yang kita cintai. Saya pikir itu barangkali yang dapat kita harapkan. Dengan demikian akan tumbuh ya sekali lagi rasa memiliki. Ini penting. Ya, rasa memiliki dari seluruh masyarakat kita terhadap pembangunan itu. Kalau sudah muncul rasa memiliki, dia akan merawat hasil-hasil pembangunan itu. Dilibatkan itu. Semangat-semangat itulah, spirit-spirit inilah yang perlu kita dorong ke depan dalam rangka membangun Kabupaten Pasaman yang kita cintai bersama. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Bakti Gotong Royong untuk tahun 2022 tingkat Kabupaten Pasaman ini secara resmi saya canangkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.